Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Klaten, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Klaten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, di mana kita bisa berkumpul dalam keadaan dan walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, Bapak Ibu, relax mawon, santai mawon ya Bapak Ibu. Di sini tujuan saya mengajak Bapak Ibu semua berkepala untuk apa itu namanya berbagi praktek baik, yaitu untuk menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan metode Sport Education Model atau SEM. Di sini saya sendiri diberikan tugas dari BPDB PKG PJOK untuk mensosialisasikan tentang laporan tidak lanjut dari pembelajaran PJOK, yaitu saya akan memberikan rancangan pembelajaran tentang Sport Education Model. Kemudian di sini ada latar belakang Bapak Ibu. Sport Education Model atau disebut juga SEM itu merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid, karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan SEM itu suara atau voice, murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan, seperti contohnya permainan bola voli. Kemudian sedangkan untuk pilihan atau choice, di sini murid juga diberikan kebebasan untuk memilih, yaitu memilih peran dalam kegiatan ini, serta kepemilikan atau ownership itu di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Yang dimaksud model pembelajaran SEM itu sendiri adalah metode tersebut memberikan pilihan kepada peserta didik untuk berperan penuh dalam kegiatan olahraga. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, biasanya kalau murid itu kan untuk kegiatan itu cuma sebagai peserta saja, tapi dalam metode SEM ini murid itu berperan penuh, tidak hanya sebagai peserta tapi juga sebagai kepanitiaan, tapi bisa langsung berperan penuh untuk kegiatan tersebut. Bisa menjadi pelatih, panitia, mungkin kameramen, jadi lingkup dalam suatu pertandingan. Itu metode Sport Education Model atau SEM. Selanjutnya SEM yang akan dilaksanakan insya Allah adalah kompetisi voli mini dan permainan tradisional Gopak Sodor. Di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya. Kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek, selain dalam kegiatan kokurikuler, harapannya program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki beberapa aset. Yang pertama, aset manusia sendiri seperti ibu kepala sekolah yang selalu mendukung praktek baik yang dilakukan oleh guru. Kemudian rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik,
serta murid yang aktif dalam bidang olahraga. Kemudian ada aset fisik. Nah, di sini sekolah di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah mungkin sangat cukup memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian ada aset finansial. Nah, di sini juga menjadi kekuatan untuk melaksanakan proyek ini. Dengan demikian, harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar murid di SD Negeri 02 Ganten untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas, kerjasama, serta sportivitas antar murid. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada tujuan program. Nah, tujuan yang pertama yaitu terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah. Kemudian ada bugar, sehat, gembira, dan lebih lagi yaitu berprestasi. Kemudian tujuan selanjutnya pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui permainan sesuai dengan peran yang diamati. Kemudian menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Kemudian meningkatkan motivasi dan ketertiban siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir penerapan belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, di sini ada capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Capaian dan tujuan. Di sini yang pertama pemahaman tentang aturan. Di sini siswa diberikan pemahaman untuk aturan suatu kegiatan atau suatu pertandingan. Kemudian mengembangkan tentang keterampilan individu. Jadi di mana peserta didik dikembangkan atau minat dan bakatnya untuk keterampilan individunya. Kemudian pemahaman teknik, taktik, dan strategi. Dan yang terakhir sportivitas dan kerja sama. Kemudian langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Yang pertama pembahasan dalam technical meeting, karena dalam pertandingan atau suatu kegiatan itu ada technical meetingnya sebelum pertandingan. Kemudian ada latihan dalam pengelolaan musim. Kemudian menganalisis pertandingan dan turnamen. Selanjutnya menyelenggarakan kompetensi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama, dan pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Kemudian di sini perannya itu siswa menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, manajer, kameramen, komentator. Di sini siswa diharuskan dalam metode pembelajaran SEM ini itu berperan penuh. Jadi kita memberikan tanggung jawab penuh kepada peserta didik untuk bertanggung jawab melaksanakan kegiatan atau melaksanakan pertandingan mini. Itu sebagai panitia itu sendiri, peserta, pelatih, wasit, manajer, kameramen, komentator. Terkadang itu siswa memiliki bakat yang tersendiri, misalnya suka foto, video, itu bisa masuk ke kameramen. Kemudian ada siswa yang sering bertanya-tanya, mengomentari sesuatu, itu masuk bisa ke komentator. Contohnya seperti itu. Kemudian lini masa itu nanti insya Allah di akhir Desember. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk struktur program itu kurikuler, nanti kegiatan setelah hitungannya kurikuler itu maksudnya pelajaran tambahan setelah pembelajaran inti. Kemudian murid yang terlibat dari kelas 5 sampai 6 baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ini di fase C ya. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan di bulan Desember 2024. Untuk mitra dalam komunitas belajar sendiri itu penanggung jawab adalah kepala sekolah,
KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah praktisi sekolah terdiri dari guru mapel, guru kelas dan guru kelas yang nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosial media, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan. Dan peserta dan pihak lainnya berasal dari murid, mitra dan sponsor dari orang tua untuk pemantauan dari rumah. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Dan jumlah guru di sekolah SD Negeri 02 Ganen ada 8 orang termasuk guru mapel dan guru kelas. Kemudian murid yang berjumlah 31 dari kelas 5 dan kelas 6. Setiap kelas akan mengirimkan semua siswanya sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, manajer, komentator, kameramen, itu. Kemudian sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan dalam kegiatan kompetisi. Dan terakhir, sarana dan prasarananya termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdayakan dalam kegiatan kompetisi olahraga, mulai dari bola voli, net, dan lapangan yang cukup luas. Nah, rencana evaluasi. Nah, di sini ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi, dan evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Dan beberapa hal yang harus dievaluasi, antaranya yang pertama, tujuan pembelajaran. Ini meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran pada metode pembelajaran SEM. Kemudian umpan balik dari peserta didik, yaitu tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Kemudian mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Jadi guru mengumpulkan pendapat untuk merefleksikan ke peserta didik. Kemudian refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan SEM. Kemudian evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Kemudian evaluasi penerapan konsep fair play, sikap sportif, dan terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Kemudian yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dengan pengelolaan waktu, efektivitas murid yang terlibat sesuai peran. Kemudian dalam metode pembelajaran SEM mungkin ada tantangan yang harus dihadapi, dan ini ada sedikit solusi. Mungkin tantangan yang pertama itu pengelolaan waktu. Mungkin jadwal yang padat dari guru dan keterbatasan waktu yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan dalam pengadaan metode SEM. Kemudian faktor cuaca, karena pelaksanaan nanti di outdoor, di luar di halaman, nanti untuk faktor cuaca mungkin sangat berpengaruh sekali, karena untuk bulan-bulan ini adalah musim penghujan. Kemudian motivasi peserta. Nah, di sini untuk motivasi peserta, kesulitan dalam manajemen. Biasanya peserta itu masih awam dalam metode ini. Jadi kesulitannya itu tentang cara memberikan motivasi kepada peserta didik, termasuk dalam perbedaan kemampuan, mungkin kepribadian, atau mungkin konflik antar teman. Itu pasti sering terjadi. Dan kemudian ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, di sini mungkin tantangannya adalah kurangnya dukungan yang dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan tersebut.
Nah, di sini ada beberapa solusi. Solusi yang pertama yaitu penjadwalan yang lebih efisien dan efektif. Kemudian menggunakan pendekatan yang positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Jadi untuk pendekatan yang positif kita memberikan motivasi secara kita mengakui peserta didik itu mampu dan memberikan pujian terhadap peserta didik tersebut. Kemudian ada komunitas terbuka. Komunitas sendiri itu komunitas belajar dan yang segera mengatasi konflik tersebut. Mungkin dari wali kelas atau kalau ada problem antar siswa kamu bisa mengatasi konflik. Kemudian yang terakhir memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Umpan balik secara individu yang dimaksud itu mungkin setiap anak mempunyai peran masing-masing. Kita harus memberikan pendekatan secara individu untuk memberikan motivasi dan pujian terhadap mereka. Nah, mungkin itu presentasi dari saya selaku guru BK di SD Negeri Bulanganen yang mungkin akan melaksanakan kegiatan pembelajaran metode SEM. Nah, di sini saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak Ibu semua dalam mengajar di kelas, karena ini juga tugas dari BPKD PKG PJOK dan waktunya sangat mepet sekali, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali yang sebesar-besarnya pada segenap keluarga besar SD Negeri 02 Ganten untuk adik tercinta ini. Nah, sebelum saya akhiri sedikit breaking refleksi dikit ya. Nanti saya akan membagi dua kelompok. Nah, nanti saya akan memberikan dua kertas. Kelompok pertama nanti temanya mengapa. Jadi mengapa itu memberikan pertanyaan bebas, pertanyaan apa saja. Sembarang, pokoknya bebas. Pokoknya bebas di luar pertanyaan ini bebas. Kemudian kelompok yang kedua karena, berarti jawabannya bebas. Kalian bisa menjawab apa saja bebas. Ya, tanpa memikirkan pertanyaan, pokoknya jawabannya bebas. Nah, ini kelompok pertama, ini membuat pertanyaan. Kelompok kedua menjawab. Mengapa? Ini mengapa lagi? Karena. Ini termasuk mengapa? Mengapa? Karena. Beda. Ya. Waktunya 2 menit. Jadi untuk katanya satu saja dipegang sendiri. Oke, kita coba. Saya bertanya, monggo Bu Nur, apa Pak Arif dijawab? Karena saya belum sarapan, maka saya tidak dapat mengikuti olahraga senam. Wah, itu anak rame ada Pak Arif belum sarapan. Kemudian Bu Neng, mengapa Anda bersedih Pak Duli? Pak Gun, Karena saya sudah tua. kemudian Bu Neng,
mengapa hari ini cuaca tidak Pak cerah? Dwi, Ada apa ngono Pak? Pembik karena saya sedang asam lambung. mending motor terakhir. Kenapa anak selalu suka berantem di kelas? Bu Dewi, Karena olahraga dari kesehatan. cocok nih, ada olahraga baik untuk kesehatan. Ya, mungkin itu sedikit ice breaking untuk nanti penyemangat dalam nanti memberikan pelajaran kepada peserta didik. Sekian dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih WO.